Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dalam program Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema yang terkini dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Jokowi mengakui belum ada investor luar negeri yang menanamkan modalnya di IKN atau Ibu Kota Negara Nusantara. Sebelumnya, seperti dikutip Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Jokowi menyebut 300 investor asing yang antri untuk masuk ke IKN. Pernyataan belum adanya investor asing yang masuk ke IKN disampaikan Presiden di sela-sela menghadiri APEC CEO Summit di San Francisco, Amerika Serikat. Ya, sampai saat ini belum ada investor luar negeri, tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya investor dari luar negeri akan segera masuk. Kita lihat saja nanti, pasti akan masuk, kata Presiden, Kamis 16 November waktu Amerika Serikat. Bagaimana pergerakan dana IKN saat ini? Apakah Jokowi berbohong soal pembiayaan IKN? Apakah IKN butuh investor asing? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan ahli ekonomi Bung Yuwana Tri Utomo. Assalamualaikum Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Nanang sehat? Alhamdulillah. Bung Yuwana gimana? Tetap sehat, semangat kayaknya ini. Alhamdulillah. Amin, amin. Bung, Harus sehat. Alhamdulillah harus sehat. Bung, ini kan terkait dengan proyek IKN yang mungkin ada beberapa ganjalan. Pak Presiden Jokowi mengungkap belum ada investor asing yang masuk ke proyek IKN Nusantara ini. Apakah pemerintah berbohong ke masyarakat terkait banyaknya investor asing yang tertarik dengan ibu kota Nusantara atau IKN ini? Silakan, Bung. Ya, terima kasih Bung Nanang. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi begini Bung Nanang, mengenai berbohongnya Presiden Jokowi kepada masyarakat ini menurut saya masyarakat sudah bisa menilai sendiri. Jadi masyarakat bisa melihat langsung track record presiden kita dari sejak beliau menjabat wali kota di Solo, kemudian gubernur DKI, bahkan di awal-awal kampanye pas periode pertama tahun 2014 dulu kan ada isu SMK itu kan, mobil SMK. Katanya sudah ada yang inden sampai 6.000 unit, tapi ternyata zong. Kemudian ada kasus impor jagung tahun 2018, produksi sawit, produksi beras yang katanya 33 juta ton, sementara konsumsi sebesar 29 juta ton, padahal faktanya 33 juta ton ini total konsumsi. Sementara total produksinya hanya 46,5 juta ton, itu pun plus impor. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang aneh yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi ini. Nah, itu semua ada datanya kok, Bung. Jadi kebohongan-kebohongan Presiden Jokowi selama ini sudah terdokumentasikan di media massa dan ada jejak digitalnya. Khusus terkait dengan statement belum ada investor asing yang masuk ke IKN, ini disampaikan kemarin hari Kamis itu tanggal 11 November 2023 ketika pertemuan APEC di San Francisco, Amerika. Padahal sebelumnya telah dilaporkan oleh Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Pak Basuki, katanya yang antri sudah 300 investor asing. Bahkan pada bulan Desember 2022 yang lalu, Pak Jokowi menyampaikan kalau investor di IKN itu membludak sampai oversubscriber. Jadi dari kasus-kasus ini sangat jelas, Bung, sudah sangat kasat mata begitu.
berbohong di siang bolong gitu. Gitu. Jadi apalagi kalau kita ingat ya statement beliau, ekonomi kita meroket itu sambil tangannya memperagakan gerakan roket yang meluncur naik ke angkasa itu. Tak tahunya nilai rupiah jeblok nyungsep gitu. Sekarang 1 rupiah itu sudah menyentuh 16.000 dolar. Jadi gitu, Bung. Jadi sudah kasat mata, sudah masyarakat sudah bisa menilai ya, sudah apa ya, eh, menjadi karakter beliau mungkin ya. Allah alam bisa. Ya, Yono, Bung Yohana, sebelumnya pemerintah sempat menggemborkan tentang adanya sejumlah investasi yang masuk ke Indonesia untuk proyek ikan ini. Namun tak lama setelah dipamerkan, oh ini investornya, setelah dipamerkan, kok malah lari kan gitu ya. Apa malu atau nggak pede investornya gitu ya. Apakah dengan kejadian ini citra pemerintah yang semakin buruk dan lemah di mata internasional, Bung Yuan? Iya, iya, Bung Nana. Jadi statement ini memang sangat bisa dipahami ya, Bung ya. Jadi tentu para investor ketika mereka mau menginvestasikan kekayaannya pasti mereka sebelumnya melakukan kajian yang mendalam gitu, semacam apa? Semacam studi kelayakan begitu. Nah, tahun 2022 yang lalu memang banyak investor global yang maju mundur ya, yang dia ragu-ragu begitu. Di antaranya ada SoftBank itu dari Jepang. Itu apa? Intinya karena tidak ada kepastian investasi, Bung. Jadi meskipun sudah ditabur gula-gula ya, seperti tax holiday yang nggak logis ya. Tax holiday itu kan infrastruktur, tax holiday untuk infrastruktur perumahan itu pada umumnya dikasihkan jika nilai investasinya itu sudah menyentuh angka 100 miliar. Nah di IKN ini cukup 10 miliar sudah dikasih tax holiday, bahkan selama 30 tahun. Nah, kemudian ada juga gula-gula bebas PPH, bebas pajak penghasilan, bahkan sampai 100% selama 10 tahun. Meskipun begitu, tapi kalau tidak ada jaminan keamanan investasi, ya tetap saja mereka ragu toh, Bung. Ya, jelas sekali ini menunjukkan bargaining posisi pemerintah Indonesia itu sangat lemah di mata luar negeri. Di mata internasional itu sangat rendah sekali. Eh, ini bahaya sebetulnya kalau kita terus-teruskan begini. Harus ada gerakan yang perubahan yang kita ini sebagai warga dunia harus sama rata, sama sejajar dengan penduduk-penduduk dunia yang lain. Gitu, Bung Nanang. Ya, Bung Yohana. Dikabarkan Presiden sudah meraih banyak investor dari banyak negara dengan berbagai insentif pajak. Apakah investasi asing urgen untuk menopang proyek IKN Nusantara? Apakah kita ini miskin sumber daya alam gitu ya, dan sumber daya manusia untuk membangun sebuah proyek IKN ini? Silakan Bung Yohana. Tadi sudah saya singgung, Bung Nanang. Jadi begini, gula-gula yang berupa insentif pajak itu merupakan bentuk rayuan pemerintah kepada investor ya. Eh, eh, Pemasaran, promosi, diskon dan lain sebagainya. Pemerintah menganggapnya IKN ini penting sehingga ngotot sekali mencari modal untuk pembangunan dari investasi. Tapi penting menurut pemerintah, belum tentu penting di mata investor gitu. Sehingga banyak investor yang mengundurkan diri sebagaimana penjelasan di atas tadi. Ya, hukum pasar memang begitu, Bung. Ada permintaan, ada penawaran itu baru jadi. Nah, dari sisi penawaran, ngotot memang pemerintah mempromosikan itu kemana-mana selalu membawa IKN untuk dipasarkan. Ayo bangun di IKN, ayo investasi di IKN, ada bonus, dan seterusnya. Ternyata dari sisi permintaan masih kosong. Ya, investor merasa tidak ada kebutuhan, tidak menganggap penting, terus tidak ada urgensinya. Jadilah seperti sekarang, IKN antara ada dengan tidak adanya seperti sama saja. Ini jelas sekali sebagai cermin apa pembangunan ya, pembangunan model kapitalisme yang mana modal asing atau investasi asing ini menjadi penopang pembangunan. Padahal bagi mereka
mana mungkin ada makan siang gratis itu? Nggak mungkin. Jadi investor-investor itu ketika mereka mau menginvestasikan harta kekayaannya ke suatu proyek, tentu pertimbangan-pertimbangan materi sangat kuat. Tapi ketika kemudian itu tidak menjanjikan, tidak ada kenyamanan, tidak aman, ya mereka tarik lagi itu sebuah kenormalan, sebuah kewajaran. Hukum pasar memang begitu. Itu meski meski gula-gula tadi promosi digencarkan ya. Jujur saya juga heran sekali, Bung. Perkara yang sangat sederhana seperti ini saja kok Pak Presiden Pak Jokowi nggak paham ya. Jadi aneh ya, aneh lagi, aneh. Ketika contoh misalnya ketika statement dengan bahasa mengkritik ya, kalau dana bantuan transisi energi dari negara maju itu ternyata utang. Jadi bantuan itu dianggapnya free itu. Bantuan kalau dari negara lain ke itu ya jelas utang kan mana gitu ya. Jadi ini sangat-sangat sederhana. Bahkan menurut saya sangat aneh lagi adalah ketika beliau menawarkan agar penduduk Singapura itu pindah ke IKN. Ya Rob, ini ini kan apa nggak mempertimbangkan apa populasi, apa nggak mempertimbangkan apa pindah kewarganegaraan. Kok bisa ya ada pemikiran seperti itu dan apa ya sangat sederhana tapi kok ya ada di benak pikiran Presiden Jokowi begitu loh. Ini ya Allah. Walau alam bersabung gitu Bung Nana. Ya, Bung Ahyuana, untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan teknologi ini rencana juga akan diberikan pada investor asing. Nah, ini yang ditakutkan jika investasi asing menjadi pilihan pembangunan IKN, apakah kasus Sri Lanka itu nggak akan terjadi lagi di mana investasi dan utang ini telah menimbulkan berbagai persoalan di dalam negeri Sri Lanka sendiri. Ya, takutnya kan Indonesia ini ke depan mengalami hal yang sama, Bung Joana. Gimana tanggapannya, Bung? Jadi gini Bu Nana, jadi pembacaan kita harus benar dulu ya. Pembacaan kita itu eh, prioritas IKN ini menurut saya ya terletak pada IKN-nya itu sendiri. Jadi pada IKN-nya sendiri itu, apakah IKN-nya itu dilanjutkan atau dihentikan? Itu dulu, substansinya ada di situ. Nah, kalau dilanjutkan, apakah harus dengan kecepatan tinggi seperti sekarang, digas kenceng-kenceng itu, ngejar investor dari mana-mana itu, atau cukup dengan kecepatan biasa-biasa saja? Mengingat kondisi perekonomian masyarakat secara umum, itu kan sedang banyak mengalami kesulitan kan. Ini harga-harga naik dan lain sebagainya kan. Nah ini harus dijawab dulu Bung. Jadi IKN ini seberapa urgensinya terhadap kesejahteraan masyarakat di khususnya masyarakat Indonesia ini. Nah telaah kritis kita ya tentang pindah ibu kota dari Jakarta ke IKN ini sepertinya sangat dipaksakan Bung. Jadi sebelum ganti presiden, sebelum pemilu 2024 harus dipastikan IKN jadi gitu. Jadi memaksa banget itu kelihatan sekali. Nah, padahal pemerataan pembangunan itu kan tidak harus dengan pindah ibu kota. Ini kalau pemerintah mau belajar loh ya. Kalau pemerintah mau belajar. Tapi ya begitulah ketika pembangunan ini dijalankan bertolak dari falsafah kapitalisme, semua berangkat dari kerakusan dan kerakusan, sehingga jadinya ya amburadul begitu. Nah, gagalnya pembangunan di Sri Lanka itu, Bung Nanang, menurut saya bukan semata-mata investasi dan utang luar negerinya yang menumpuk ya. Tapi ya karena pondasi pembangunannya itu yang keropos, yaitu kapitalisme. Kalau tidak mau mengikuti kegagalan Sri Lanka, mestinya pemerintah harus merubah mindset pembangunannya. Jadi mindset pembangunannya itu harus dirubah dulu. Persepsi bahwa investasi itu bisa menggerakkan ekonomi, nah ini perlu dievaluasi secara paradigmatik betul. Jadi persepsi bahwa tidak bisa membangun kalau tidak ada investasi itu harus dievaluasi, harus bahkan secara paradigmatik harus dirubah dari akar pondasinya. Orang investasi itu kan utang, mana ada makan siang gratis kan gitu kan. Nah itu. Jadi kalau dalam Islam, Bung Nanang, biaya pembangunan itu ditopang dari pengelolaan sumber daya alam yang sangat melimpah oleh negara
dan dikembalikan kepada masyarakat sebagai pemiliknya, baik dalam bentuk pendidikan, bagaimana tadi diprogramkan, kemudian kesehatan maupun teknologi. Nah, kalau ini Bung, kalau kita baca laporan BPS ya per Oktober 2023 itu terhadap ekspor 3 komoditas unggulan Indonesia ya, yang notabene adalah sumber daya alam, batu bara, minyak kelapa sawit dan besi baja saja, itu nilainya itu 34,03 miliar US dollar. Jadi total 3 komoditas unggulan tadi itu nilai ekspornya 34, anggap sajalah 34 miliar gitu ya US dollar. Itu sangat melimpah betul. Artinya kekayaan segitu besarnya ini masih dinikmati asing gitu loh. Sementara rakyat dalam negeri hanya nonton, nggak dapat apa-apa. Loh gitu kok masih ngobrolin IKN kemana-mana mencari investasi, itu kan aneh itu kan. Kenapa dari ekspor batu bara saja itu misalnya keuntungannya, kenapa tidak dijadikan sebagai modal untuk pembangunan IKN? Itu kan sangat sangat logis gitu, sangat rasional. Kalau misalnya ngapain mencari investasi dari asing, ngapain mencari utang luar negeri, orang keuntungan batu bara saja kita bisa dapatkan untuk membangun IKN, kan ini juga logika yang sangat-sangat sederhana, yang walau alam kenapa kok kita punya presiden yang begitu ya. Itu Bung Nanang. Jadi walau alam ini aneh sekali itu. Makanya kemudian kita harus kuat menyampaikan eh, apa eh, ekonomi Islam ini secara sistemik itu, Bung Nanang. Ya, baik. Menyinggung tadi investasi asing yang selalu menjadi ujung tombak pembiayaan proyek dalam negeri. Nah, ini apakah harus ditolak? Kan mungkin ada solusi tadi ya. Kita punya sumber daya alam kayak batu bara itu cukup untuk membiayai, belum lagi emas di Freeport. Nah, ini publik harus tahu bahaya utang luar negeri yang membengkak berkedok investasi, Bu. Terus bagaimana solusi Islam untuk membangun ya proyek-proyek seperti IKN ini, Bung Yohana. Jadi pembangunan dengan kedok investasi asing itu memang sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena investasi asing itu pada hakikatnya adalah kepanjangan tangan dari penjajahan, terutama kapitalisme. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah An-Nisa ayat 141 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Jadi Allah selamanya tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang kafir, termasuk bagi pemahaman-pemahaman sesat ya seperti kapitalisme ini, bisa menguasai orang-orang mukmin. Jadi kalau kemudian investasi ini, apalagi investasi asing ya, ini kan jalan dominasi kapitalisme atas perekonomian negeri kita ini. Jadi kalau dominasi itu yang didominasi terasa, ada pengaruh dari asing, gitu. Dominasinya itu terasa. Tapi kalau hegemoni, menurut saya kapitalisme itu sudah bukan lagi dominasi, tapi sudah hegemoni sifatnya. Tidak terasa. Makanya kemudian ada londo irang, ada kapitalis-kapitalis lokal itu yang kemudian juga naudzubillah min dalik, ini juga harus kita sadarkan betul agar jangan sampai menjadi duri dalam daging gitu ya. Jadi harus kita tolak, harus kita sampaikan secara masif bahwa pembangunan masyarakat, pembangunan mensejahterakan masyarakat itu tidak bisa dengan modal investasi, dengan modal utang, dengan modal pajak, bahkan itu tidak bisa. Justru yang ada malah malah tidak mensejahterakan, tapi malah membuat kemiskinan meningkat. Ya faktanya sekarang itu jarak yang kaya dengan yang miskin semakin jauh itu. Nah, bagaimana kemudian Islam memandang ini? Pertama tentu harus ada perubahan paradigmatik tadi ya, harus ada perubahan yang signifikan. Jadi ekonomi Islam yang selama ini diajarkan di kampus-kampus, di pesantren-pesantren, di lembaga-lembaga pendidikan itu bukan sekedar menjadikan ilmu saja, tapi juga harus dijadikan sebagai sebuah sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi Islam dengan pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam yang melimpah tadi secara amanah. Jadi sumber daya alam yang ada, misalnya batu bara, minyak kelapa sawit, besi baja tadi,
itu kalau kita kembalikan pada keimanan kita, keimanan Islam kita itu innamal mu'minuna surakaun fisalas al-kala wal ma wanar itu menjadi milik umat. Jadi tidak boleh kemudian itu dimiliki oleh negara, apalagi itu dimiliki oleh asing, oleh swasta, swasta asing lagi itu tidak boleh. Haram hukumnya dimiliki oleh swasta asing itu. Karena itulah kemudian kita sampaikan, kita serukan pada masyarakat, pada pengambil kebijakan bahwa sumber daya alam yang melimpah di negeri kita ini itu milik umat yang dipercayakan pada negara agar mengelolanya dengan amanah. Ketika negara mengelola dengan amanah, maka ketika dia membangun itu tidak perlu investasi, tidak perlu modal dari, apalagi modal dari luar negeri ya, tidak. Dia bisa menggunakan hasil dari pengelolaan sumber daya alam ini untuk pembangunan, untuk kesejahteraan masyarakat warga negaranya begitu. Sehingga kemudian kebutuhan-kebutuhan, terutama kebutuhan dan pokok masyarakat terpenuhi, sehingga tidak ada satu masyarakat pun, satu individu pun yang kemudian kelaparan. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang BPS mengatakan begini, tapi kemudian fakta masih ada satu individu masyarakat yang kelaparan, itu menunjukkan kalau negara ini gagal mensejahterakan masyarakat. Kalau dalam Islam tidak begitu, Bung Nana. Jadi dalam Islam meskipun ada hanya Satu. satu individu masyarakat yang mengalami kelaparan, ya dia tetap harus menjadi perhatian yang kemudian tidak ada sampai kemudian semua masyarakat itu terpenuhi kebutuhan individunya, sehingga tidak ada satu individu pun yang kelaparan, semuanya terpenuhi hajatul udawiyahnya, hajatul asasiyahnya. Begitu, Bung Nana. Ya, baik, Bung Yohana, semakin jelas dan gamblang ya. Ikan ini boleh jalan, tapi memang harus mempertimbangkan dari segi pembiayaan dan emang nggak ada hal yang lebih penting lagi selain IKN kan gitu. Kalau idenya bagus, tapi juga harus memperhitungkan dari mana pembiayaannya. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa pembiayaannya kita bisa membiayai sendiri tanpa investasi asing. Investasi. Betul. Masalahnya inilah yang terjadi di Indonesia yaitu penjajahan berkedok investasi. Baik, semoga Bung Yuwana sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik, pemirsa Khilafah yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Saya Nang Sewat undur diri, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.